adik-adik remaja, selamat datang di Sekolah Minggu Jemaat GPM Immanuel. Shalom, jumpa lagi dengan kakak pengasuh di saat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan materi pembelajaran di saat ini untuk pertemuan ke-10. Namun sebelumnya adik-adik, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk kita ada dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak-Mu, di saat ini kami datang ke hadirat-Mu, naikkan syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, karena Engkau sudah menjaga dan memelihara kami sudah ada di rumah kami masing-masing, kami sudah siap untuk ibadah sekolah minggu. Kami mohon tuntunan-Mu Tuhan, agar ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga pada akhirnya menjadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di dalam ibadah ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu hadir di hati kami masing-masing, agar firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan boleh menjadi pegangan dan pedoman bagi kami menjalani hari-hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama, Daniel pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-30 yang menyatakan perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri tabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, demi kamu mendengar sunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdi menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuju dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan." Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan gerangnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, "Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Maka
meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dan dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketika orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya raja," katanya, "tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Nah, demikian ketumpung firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah kita semua yang mau mendengarnya dan mau melakukannya di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Amin. Ya, adik-adik remaja, hari ini untuk pertemuan ke-10 kita akan belajar tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, dalam materi ini ada 4 TKP yang harus dicapai oleh adik-adik ya, tujuan khusus penyajiannya. Yang pertama, menyebutkan isi titah Raja Nebukadnezar yang harus dipatuhi oleh semua bangsa. Yang kedua, menjelaskan sikap Sadrak, Mesak, dan Abednego terhadap titah Raja Nebukadnezar. Ketiga, memberikan penilaian kritis terhadap titah Raja Nebukadnezar. Dan yang keempat, memberikan contoh sikap hidup setia dan taat sebagai saksi Tuhan. Nah, kita masuk pada TKP yang pertama adik-adik, yaitu isi titah Raja Nebukadnezar. Nah, sebelum kakak pengasuh memberikan atau menjelaskan isi titah Raja Nebukadnezar, yang adik-adik remaja harus tahu bahwa Raja Nebukadnezar ini ketika kenapa dia mengeluarkan isi titah? Isi titah ini artinya bahwa dia itu telah membuat sebuah patung emas ya adik-adik ya. Dia telah membuat patung emas yang sangat tinggi dan lebarnya ya. Jadi dia memerintahkan kepada rakyatnya untuk harus berdoa menyembah kepada patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, ketika dia membuat patung itu, maka dia mengeluarkan titahnya. Dia mengeluarkan titah bahwa, "Hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebana, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar." Nah, adik-adik, itu isi titah dari Raja Nebukadnezar, bahwa dia memerintahkan semua orang yang ada di saat itu di Babel sana untuk menyembah patung yang dia buat dari emas itu. Nah, adik-adik,
untuk adik-adik harus tahu bahwa patung yang dia buat dari emas ini dia punya tinggi patungnya itu 60 hasta dan lebarnya itu 6 hasta. Nah, bayangkan adik-adik betapa besarnya patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, patung ini adik-adik didirikan di wilayah dataran Dura. Ya, adik-adik bisa lihat di slide sini dataran Dura yang kakak pengasuh lingkar dengan warna hitam berada di wilayah Babel. Nah, adik-adik selanjutnya adik-adik ketika isi titah Raja Nebukadnezar keluar yang mengharuskan untuk semua bangsa-bangsa menyembah patungnya, tetapi ada 3 orang adik-adik yang tadi kakak pengasuh bilang ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, sikap mereka ini mereka tidak menyembah, mereka tidak berdoa kepada patung yang berhala, patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Karena apa adik-adik? Mereka itu punya Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan. Maka sikap Sadrak dan Mesak dan Abednego itu tidak mengindahkan titah raja. Dia tidak memuja dan tidak menyembah patung emas yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Sehingga adik-adik, Raja Nebukadnezar mendengar hal tersebut, dia memerintahkan pasukannya atau memerintahkan anak-anak buahnya untuk mencampakkan ya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke dalam perapian. Adik-adik boleh lihat gambar di slides di layar adik-adik. Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dicampakkan di dalam perapian yang menyala-menyala. Adik-adik boleh bayangkan ketika kalau kotong punya tangan kenal api saja pasti terasa sakit ya. Api kalau sudah menyala maka semua terbakar. Entah itu hal kecil ataupun hal besar pasti akan terbakar, tapi luar biasa mujizat Tuhan ya adik-adik ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah patung karena mereka yakin bahwa Tuhan Allah akan menyelamatkan mereka. Maka sikap Sadrak, Mesak, dan Abednego di sini mau mengajarkan buat kakak pengasuh dan adik-adik harus walaupun mereka menghadapi rasa takut dan terhadap perapian, tapi mereka berani melepaskan kenyamanan mereka adik-adik ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego berani melepaskan kenyamanan ya. Mereka percaya bahwa sekalipun mereka tidak menyembah patung itu, mereka akan diselamatkan oleh Tuhan Allah. Lalu yang kedua adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego lebih takut dengan firman Tuhan daripada ancaman raja. Ya, lalu yang ketiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih mengandalkan Tuhan. Mereka lebih percaya Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan, lebih takut kepada firman Tuhan daripada harus menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar itu. Lalu kemudian adik-adik untuk TKP yang ketiga, penilaian kritis terhadap tindakan Raja Nebukadnezar. Nah, adik-adik, bagaimana menurut adik-adik sikap atau yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar? Pastinya Raja Nebukadnezar telah menunjukkan sifat sebagai seorang yang lalim dan tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan perintah Allah. Ya kan? Kenapa demikian? Karena kalau kotong belajar 10 hukum Taurat, dalam hukum Taurat yang kedua di situ adik-adik boleh lihat, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di dalam bumi. Nah, adik-adik hukum Taurat saja sudah melarang jangan menyembah patung yang berhala. Otomatis Sadrak, Mesak, dan Abednego itu tidak mau melawan hukum Taurat, tidak mau melawan Tuhan. Dia mengikuti firman Tuhan, dia takut Tuhan, dan dia percaya bahwa Tuhan Allah akan menyelamatkan mereka dalam perapian yang menyala-nyala itu. Nah, untuk TKP yang terakhir, contoh sikap hidup setia dan taat sebagai saksi Tuhan. Nah, contoh sikap yaitu yang kotong bisa ambil dari sikap Sadrak, Mesak, dan Abednego yaitu kesetiaan dan ketaatan kepada Allah ya. Mereka tetap setia dan taat kepada Allah walaupun mereka mengalami kesulitan, mengalami segala macam rintangan dalam hidup mereka tetap setia dan taat kepada
Allah. Begitupun juga adik-adik ketika mengalami masalah, ketika dalam kesulitan, adik-adik harus mengandalkan Tuhan, harus menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik supaya Tuhan akan memberikan mujizat Tuhan kepada adik-adik. Seperti adik-adik bisa lihat setia dan taat beribadah kepada Tuhan, mematuhi segala perintah orang tua di rumah dan guru di sekolah, serta belajar dengan tekun dalam menggapai masa depan yang baik. Itu contoh sikap hidup setia dan taat sebagai saksi Tuhan. Nah, adik-adik, semoga materi hari ini boleh bermanfaat buat adik-adik di rumah supaya menjadi saksi Tuhan yang selalu memberitakan kebenaran, yang selalu memberitakan Injil dimanapun adik-adik berada. Nah, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa ini juga akan diakhiri dengan berkat. Untuk itu, mari lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, ada sukacita yang kami rasakan di saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Terlebih Tuhan, Engkau masih mengaruniakan bagi kami, masih memberikan kami kesempatan untuk ada bersama-sama dengan Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, sudah boleh mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, dan juga sudah mendengarkan materi pembelajaran tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang telah kami dengarkan di saat ini tidak akan berlalu dengan sia-sia saja, tetapi akan menjadi bagian dalam kehidupan kami dan hidup kami semakin diberkati oleh-Mu. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di saat ini Tuhan kami mau berdoa bagi kami anak-anak remaja, dari anak remaja 1 sampai anak remaja yang terakhir Tuhan. Engkau memberkati kami dengan seluruh tugas dan tanggung jawab yang kami lakukan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati masa depan kami, pendidikan kami Tuhan, agar semua yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu, dan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau mau memberkati kami semua. Yang sakit Engkau mau sembuhkan, yang dalam keadaan duka Engkau mau hiburkan, yang dalam apa keadaan apapun Tuhan Yesus Engkau mau ada di tengah-tengah hati kami Tuhan, agar kami selalu terhibur oleh Engkau Tuhan. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang mampu untuk memberikan semua kebaikan, mampu menghadirkan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa juga Tuhan, menyerahkan semua orang, khususnya negeri kami tercinta ini Tuhan, yang ada dalam masa pandemi COVID-19. Berkati para dokter, para tenaga medis, tenaga relawan Tuhan Yesus, dengan tugas dan pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah lewat mereka virus corona ini mulai hilang, virus corona ini mulai berangsur-angsur membaik Tuhan Yesus. Engkau memberkati pemerintah juga dengan segala kebijakan yang mereka keluarkan. Biarlah kebijakan itu boleh menjadi sesuatu yang bermanfaat demi untuk mengatasi akan virus corona di muka bumi ini Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami, lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mohon berkat daripada-Mu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Roh Kudus mau tinggal menyertai kami semua yang beribadah di rumah kami masing-masing, semua orang yang mencintai, mengasihi kami, bahkan yang membenci kami sekalipun, mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, sampai jumpa di pertemuan ke-11. Shalom.